Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan kita pada pagi ini, Rabu 19 Juni 2026, diambil dari 2 Korintus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di permukaan pernyataan Paulus tampak paradoks. Bukankah manusia secara alami hidup berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, dan dialami? Namun Paulus justru membalik logika umum tersebut. Dia mengatakan orang percaya berjalan karena iman, bukan karena penglihatan. Ayat ini mengandung pertentangan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Saudara yang terkasih, dalam pengalaman sehari-hari, kita sering menganggap bahwa apa yang terlihat adalah realitas yang paling pasti. Keberhasilan diukur dari hasil yang tampak, keamanan dari kondisi yang dapat dikendalikan, dan kebenaran dari apa yang dapat diverifikasi secara langsung. Namun Paulus menghadapkan kita pada sebuah dialektika seperti ini pemikirannya. Tesisnya, manusia hidup berdasarkan apa yang dilihat. Antitesisnya, orang percaya hidup berdasarkan iman. Sintesisnya, penglihatan memiliki nilai tetapi bukan fondasi terakhir kehidupan. Iman dalam pemikiran Paulus bukanlah penolakan terhadap realitas empiris. Ia bukan ajakan untuk mengabaikan fakta. Sebaliknya, iman adalah pengakuan bahwa realitas tidak berhenti pada apa yang dapat ditangkap oleh indera. Ketika seseorang menghadapi penderitaan, penglihatan berkata, "Ini akhir." Namun iman bertanya, apakah ini seluruh kenyataan? Ketika kegagalan datang, penglihatan melihat kehancuran, tetapi iman membuka kemungkinan bahwa Allah sedang bekerja dalam dimensi yang belum tampak. Dengan demikian, iman bukan lawan dari akal budi, melainkan koreksi terhadap kecenderungan manusia untuk menyamakan yang terlihat dengan keseluruhan realitas. Secara keimanan Kristen, ayat ini mengajukan pertanyaan yang mendasar, apa hakikat realita itu? Dalam pandangan Alkitab, keberadaan tidak dibatasi oleh dunia material. Allah, kasih, kebenaran, pengharapan, dan kerajaan Allah adalah realitas yang sungguh ada, meskipun tidak dapat dilihat secara fisik. Masalah manusia modern seringkali bukan kurangnya informasi, melainkan penyempitan pengertian tentang keberadaan. Yang dianggap nyata hanyalah yang terukur. Yang dianggap penting hanyalah yang dapat dibuktikan secara langsung. Paulus menolak reduksi semacam itu. Berarti Rasul Paulus menentang pengecilan atau penyederhanaan suatu kebenaran, konsep teologi, atau pengalaman iman menjadi sesuatu yang dangkal, parsial, atau kehilangan makna utuhnya. Bagi dia, dunia yang terlihat bersifat sementara, sedangkan yang berasal dari Allah memiliki kedalaman hakikat yang lebih mendasar. Karena itu,
Iman bukan sekedar sikap psikologis, tetapi secara berpartisipasi dalam realitas yang lebih dalam daripada fenomena yang tampak. Iman menjadi semacam penglihatan eksistensial yang memungkinkan manusia hidup berdasarkan kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Saudara yang terkasih, kita hidup dalam budaya yang menghargai bukti instan, hasil cepat, dianggap lebih bernilai daripada proses, kepastian lebih dicari daripada kepercayaan. Namun kehidupan sering bergerak dalam wilayah yang tidak sepenuhnya dapat kita lihat. Hubungan, panggilan hidup, pertumbuhan karakter, dan karya Allah dalam diri manusia berkembang jauh sebelum menghasilkan bentuk yang tampak. Berjalan karena iman berarti mengakui keterbatasan perspektif kita tanpa menyerah pada keputusan. Kita menerima bahwa tidak semua yang nyata dapat segera dilihat, dan tidak semua yang terlihat merupakan kenyataan yang utuh. Iman bukan menolak kenyataan yang terlihat, melainkan mengakui bahwa kenyataan Allah selalu lebih besar daripada yang terlihat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ajarlah kami untuk tidak membatasi realitas hanya pada apa yang dapat kami lihat. Berikan hikmat agar kami menghargai fakta tanpa diperbudak olehnya. Dan berikan iman agar kami tetap melangkah ketika jalan di depan belum sepenuhnya jelas. Biarlah hidup kami berakar pada kebenaran-Mu yang kekal, bukan hanya pada keadaan yang sementara. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.